Shalom dan selamat pagi saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara doa pagi bersama di dalam channel GKI Gatot Subroto 88 di kota Purwokerto. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Tuhan mempertemukan kita kembali dalam acara doa dan beberapa pembacaan firman. Kali ini saya Budi, pembawa firman, tetap ditemani oleh kameramen Mas Adi yang tidak dapat kita lihat. Tetapi saudara, mari kita melanjutkan acara ini dengan doa untuk kita membukanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersujud ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk meminta berkat-berkat-Mu dan mengakui dosa-dosa kami, supaya dosa kami ini tidak menjadi penghalang bagi berkat Tuhan. Kami akui segala kesalahan yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun mungkin tidak kami sadari. Untuk itu sekali lagi, ampunilah dosa kami. Dan Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin panjatkan doa-doa kami yang lebih daripada ini, mohon Tuhan sertai kami dengan hati yang lapang, dan Tuhan juga berkati firman yang akan Kau berikan kepada kami sebagai landasan dari doa-doa nanti. Terima kasih Tuhan, kuasailah acara ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pada pagi ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024, kita akan mendapatkan sebuah tema yang menarik, yang klasik, yaitu dihambat tapi merambat. Tema ini didasari dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul pasal 14. Ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu berbicara sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang berpihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul.
Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Amin. Terima kasih. Berbahagia mereka yang mendengar, menyimpan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, dihambat tapi merambat. Ini banyak sekali dihadapi oleh gereja-gereja kecil di pelosok-pelosok daerah. Jika di kota-kota besar, mungkin kita tidak merasa adanya hambatan ini. Kemarin, kira-kira pertengahan bulan, saya sangat berbahagia karena saya menghadiri pelembagaan sebuah gereja di kota kecil, yaitu di kota Bumiayu, Jawa Tengah. Saudara sekalian, pelembagaan itu adalah istilah lain dari pendewasaan atau peresmian sebuah jemaat yang mandiri. Saya begitu bahagia. Kenapa? Sebab di tengah-tengah banyak hambatan-hambatan di pelosok-pelosok terhadap ibadah-ibadah perumahan yang belum mendapatkan izin gereja, ataupun gereja-gereja yang sedang kesulitan mendapatkan izin sebagai rumah ibadah. Ada sebuah tempat ibadah yang bisa diresmikan di kota kecil tersebut. Melihat sejarah daripada gereja jemaat di Bumiayu ini, kita bisa melihat suatu sejarahnya jatuh bangun jemaat-jemaat dan pekerja-pekerja firman Tuhan di sana. Sebab di sana jemaat itu mulai ditanamkan benih pada tahun 1938. Sekali lagi 1938. Mereka beribadah dalam istilah sejarah gereja ini ibadah nomaden. Bukan di dalam kemah, tetapi karena berpindah-pindah tempat, yaitu dari rumah anggota jemaat atau simpatisan satu ke rumah simpatisan yang lain. Tetapi ini berlangsung dengan baik diawali tahun 1938. Ibadah nomaden ini diakhiri pada tahun 1956. Jadi berapa tahun? Sekitar 18 tahun beribadah nomaden. Ini suatu contoh di mana banyak di pelosok-pelosok saudara-saudara kita yang belum bisa mendapatkan rumah ibadah yang tetap, tetapi beribadah di rumah doa yang satu, ke rumah jemaat yang lain secara berpindah-pindah. Setelah 18 tahun itu, baru mendapatkan sebuah gudang sumbangan dari keluarga Ong di Bumiayu. Gudang itu direhab sekedar layak
untuk beribadah semacam gereja. Tetapi jatuh bangun selama 18 tahun itu luar biasa, tidak dapat diceritakan. Di antaranya yang penting adalah pada tahun 1947, pada zaman Clash atau perjuangan kemerdekaan, kota kecil di Bumiayu ini sudah dibumi hanguskan. Penjarahan, pembakaran, dan ada juga korban-korban jiwa. Membuat gereja ini untuk sementara waktu berhenti. Maaf, bukan gereja, masih sekedar tempat-tempat ibadah. Baru setelah kondisi aman kembali, perlahan-lahan dimulailah kehidupan ekonomi di kota kecil itu. Dan baru perlahan-lahan ibadah di perumahan dimulai kembali. Selanjutnya, banyak sekali masalah jatuh dan bangun. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana silih berganti. Jemaatnya silih berganti, patah tumbuh. Hampir-hampir tidak dapat berkembang, tetapi masih terus merambat. Sehingga akhirnya pada tahun 2024 ini, tepatnya pada tanggal 11 Juni kemarin, dilaksanakan peresmian Jemaat Gereja Kristen Indonesia Bumiayu. Puji Tuhan, suatu berkat di tengah-tengah berita-berita di medsos, di mana banyak kali tempat-tempat ibadah mendapat halangan dari masyarakat setempat maupun pendatang dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Saudara sekalian, di Ikonium, kedua rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Dan mereka mendapatkan hasil di sana. Namun kelompok Yahudi yang intoleran, mereka berusaha untuk menghambat penginjilan Paulus dan Barnabas ini. Sehingga kita dapat membacanya pada ayat 4. Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang-orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul. Dimanapun gereja berkembang, gereja bertumbuh, ada masalah-masalah yang mendekati masalah ini. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Ini tindak kekerasan yang luar biasa untuk jemaat di Ikonium tersebut. Saudara sekalian, tema ini, firman ini,
kita akan mendoakan nanti khusus untuk jemaat-jemaat yang masih berjuang, yang masih dihambat tetapi merambat, layaknya jemaat di Ikonium ini. Pada ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa menyingkirlah kedua rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Menyingkir dari kekerasan, itu yang harus kita lakukan. Bukan bertahan mengorbankan nyawa, tetapi kita menyingkir dan memberitakan Injil di daerah sekitarnya. Ditutup oleh ayat yang ke-7. Di situ mereka memberitakan Injil. Saudara sekalian, menyimak sejarah dari gereja di kota kecil Bumiayu, itu dari 1938 resmi menjadi gereja pada tahun 2024 ini. Saya belum bisa menghitungnya. Berapa tahun ini baru bisa menjadi jemaat. Tetapi suatu contoh, dihambat tetap merambat. Salam dalam kasih Kristus. Amin. Kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita teduhkan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas penguatan-penguatan firman-Mu melalui contoh penginjilan para rasul Paulus dan Barnabas. Kiranya itu dapat memperkuat keimanan kita yang baru bertumbuh. Pada saat ini kami ingin berdoa secara khusus pada banyak jemaat, gereja-gereja dimanapun juga yang menghadapi hambatan-hambatan, supaya mereka tetap kuat dalam iman, sebab Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka. Kiranya jemaat-jemaat di sana, dengan adanya hambatan ini, menjadi semacam penggemblengan bagi iman dan kepribadian mereka, menjadi lebih tahan uji, lebih ulet, lebih gigih di dalam segala hal. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan di pelosok-pelosok mana, tetapi Tuhan tahu mereka yang membutuhkan perlindungan-Mu. Kami mohon Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara ini, supaya negara boleh hadir jika ada persekusi kepada jemaat-jemaat agama apapun juga, dimanapun juga. Tuhan hadirkan alat negara untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan baik, tegas, dan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pergantian pemimpin yang akan kami hadapi. Kiranya pemimpin yang baru ini boleh mendapatkan berkat karunia Tuhan, sehingga dapat melanjutkan dengan lebih baik lagi apa yang telah ditanamkan, apa yang telah dijalankan oleh pemimpin
yang akan segera berakhir nanti. Tuhan juga berkati supaya mendapatkan pembantu-pembantu kabinet yang baik, sehingga bisa bekerja dengan kompak, dengan cepat, dengan lugas dan bijaksana, membawa perubahan menuju kepada negara yang lebih berdaulat dan lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan, untuk banyak tempat-tempat pendidikan Kristen, dimanapun juga berada, khususnya mereka yang berada di bawah YPPPK di Banyumas ini, supaya bisa bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi, dan mendapatkan hasil yang sepadan. Berkatilah mereka, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi banyak anggota jemaat yang mengalami kelemahan fisik karena berbagai hal. Tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, karena begitu banyak daftar nama yang tercantum di sini. Namun Tuhan, yang tidak tercantum pun Engkau mengetahuinya. Mungkin mereka terbaring di sal-sal di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat tidur mereka. Tuhan lawat mereka, supaya semua yang sakit ini, siapapun juga, boleh mendapatkan kesembuhan melalui hal-hal yang Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami ini yang penuh dengan kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa mendatang di channel yang sama, dengan pembawa firman yang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya untuk beraktivitas pada hari ini. Terima kasih. Shalom.